Dengan demikian, secara total, jumlah kunjungan Wisman ada sebanyak 1,48 juta atau naik 4,62% secara bulanan dan naik 13,01% secara tahunan. Selanjutnya saya akan menyampaikan statistik perkembangan pariwisata untuk kondisi Juli 2025. Pertama, saya akan menyampaikan perkembangan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau yang kita kenal sebagai Wisman ya. Di mana pada Juli 2025, kunjungan Wisman melalui pintu masuk utama ada sebanyak 1.303.732 kunjungan ya. Sementara Wisman yang masuk melalui pintu masuk perbatasan ada sebanyak 177.614 kunjungan. Dengan demikian, secara total, jumlah kunjungan Wisman ada sebanyak 1,48 juta atau naik 4,62% secara bulanan dan naik 13,01% secara tahunan. Berikutnya, secara kumulatif sepanjang Januari hingga Juli 2025, total kunjungan Wisman mencapai 8,53 juta kunjungan atau meningkat 10,04% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, yaitu di 2024. Berikutnya, kunjungan Wisman menurut kebangsaan. Yang pertama, kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan berkebangsaan Malaysia, yaitu sebanyak 14,32%. Kemudian diikuti oleh Australia, yaitu 11,69%. Dan Tiongkok, yaitu 9,76%. Nah, kemudian jika dibandingkan Juni 2025, terjadi peningkatan kunjungan Wisman dari Australia dan Tiongkok, sedangkan kunjungan Wisman dari Malaysia mengalami penurunan. Sementara itu, kunjungan Wisman dari ketiga negara ini dibandingkan dengan Juli 2024 menunjukkan mengalami peningkatan. Dan jika dilihat berdasarkan pintu masuk utama, kunjungan Wisman yang paling banyak masuk melalui Bandara Ngurah Rai. Kunjungan ini didominasi oleh Wisman berkebangsaan Australia. Dan peningkatan jumlah kunjungan Wisman melalui Bandara Ngurah Rai salah satunya ini dipicu oleh adanya Australian Winter School Holiday. Berikutnya disampaikan terkait wisatawan Nusantara atau Wisnus, di mana pada Juli 2025 jumlah perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan Nusantara mencapai 100,20 juta perjalanan atau turun 4,68% secara mantuman. Jika dibandingkan dengan Juli 2024, perjalanan Wisnus ini mengalami peningkatan sebesar 29,72% secara year on year. Kemudian secara kumulatif sepanjang Januari hingga Juli 2025, jumlah perjalanan Wisnus mencapai 713,98 juta perjalanan atau meningkat sebesar 19,25% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Nah, berikutnya saya akan menyampaikan perkembangan jumlah perjalanan orang Indonesia ke luar negeri atau yang kita kenal sebagai wisatawan nasional atau Wisnas. Pada Juli 2025, terdapat sebanyak 869.927 perjalanan Wisnas dan angka ini mengalami peningkatan sebesar 19,57% secara bulanan, sedangkan secara tahunan mengalami penurunan sebesar 5,24%. Berikutnya, secara kumulatif, jumlah perjalanan Wisnas selama Januari hingga Juli 2025 mencapai 5,44 juta perjalanan atau meningkat 1,79% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Selanjutnya adalah perkembangan tingkat penghunian kamar atau TPK, di mana TPK Hotel Klasifikasi Bintang pada Juli 2025 mencapai 52,79%.
atau mengalami peningkatan secara bulanan sebesar 2,81% poin, namun mengalami penurunan secara tahunan sebesar 3,57% poin. TPK hotel klasifikasi bintang tertinggi tercatat di Provinsi Bali, yakni sebesar 67,75%, yang didorong oleh banyaknya penyelenggaraan event olahraga dan juga event seni. Berikutnya adalah perbandingan TPK hotel bintang untuk Juni hingga Juli 2025. Secara umum, hampir seluruh provinsi mengalami peningkatan TPK hotel bintang pada bulan Juli 2025 dibandingkan dengan Juni 2025. Namun, terdapat 8 provinsi yang mengalami penurunan. Peningkatan TPK hotel bintang tertinggi secara mantuman terjadi di Papua Selatan, yaitu sebesar 60,67% pada Juli 2025 atau naik sebesar 11,57% poin. Kenaikan ini salah satunya didorong oleh adanya kunjungan tokoh-tokoh besar ke Provinsi Papua Selatan seperti Wakil Duta Besar Australia, kemudian Sekretaris Umum Persatuan Gereja Indonesia, dan juga ada kunjungan dari Uskup Agung. Terakhir, di rilis hari ini saya akan menyampaikan statistik perkembangan transportasi untuk kondisi Juli 2025. Pertama adalah perkembangan angkutan penumpang pada Juli 2025, di mana secara bulanan jumlah penumpang pada seluruh moda transportasi mengalami peningkatan, kecuali untuk angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang mengalami penurunan. Peningkatan jumlah penumpang tertinggi terjadi pada moda angkutan udara internasional, yaitu sebesar 10,16% secara mantuman. Kemudian peningkatan pada moda angkutan udara internasional ini salah satunya disebabkan oleh momen keberangkatan jemaah umroh. Kemudian secara tahunan terjadi peningkatan jumlah penumpang pada moda angkutan udara internasional, kemudian juga untuk angkutan laut domestik dan angkutan kereta. Peningkatan jumlah penumpang tertinggi terjadi pada moda angkutan udara internasional, yaitu sebesar 14,56% secara year on year. Sementara untuk angkutan domestik mengalami penurunan jumlah penumpang sebesar 9,41% secara year on year. Selanjutnya, untuk perkembangan angkutan barang pada bulan Juli 2025, secara bulanan terjadi peningkatan jumlah angkutan barang pada angkutan laut domestik dan juga angkutan kereta. Pertumbuhan tertinggi tercatat pada angkutan laut domestik, yaitu sebesar 4,94%. Dan kemudian secara tahunan, peningkatan jumlah angkutan barang hanya terjadi pada angkutan laut domestik, yaitu sebesar 14,55% jika dibandingkan dengan Juli 2024.